Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya di dalam negeri maupun di luar negeri. Jumpa lagi dengan Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Kali ini saya mengajak murid saya nih, ranking 1 loh nih, ranking 1 kelas 10, tapi jurusannya bukan hotel, tapi jurusannya usaha perjalanan wisata. Nah, ini ranking 1, saya lihat tadi waktu ujian kok agak sedikit beda. Ini apa masalahnya? Coba kita tanyakan. Tapi sebelumnya tolong kenalan dulu dengan teman saya. Halo, nama aku Nada Natania Gisel Doti. Aku biasa dikenal di sekolah bernama Gisel. Nah, namanya panjang, tetapi di panjang itu sulit diingat. Jadi yang dikenal di sekolah namanya Gisel. Orangnya kecil tapi luar biasa. Dia belajarnya serius. Oh Gisel, jadi kemarin itu kita sudah belajar personal branding ya Giselnya. Nah itu memang sangat penting. Nah, menurut kamu gimana pentingnya personal branding tadi? Personal branding itu sangat penting karena personal branding membuat kita lebih percaya diri akan diri kita dan memancarkan citra diri agar kita bisa dikenal banyak orang. Wah luar biasa. Nah, sepengetahuan kamu aspek personal branding itu apa saja? Setahu saya aspek personal branding itu ada 3, yaitu pengalaman, pendidikan, dan attitude. Oke, Gisel, cuman tadi kok waktu ujian ini kamu kelihatannya agak sedikit saya lihat anak kok buru-buru, ada yang pikirkan itu kenapa ini? Tadi saya lagi sedang ujian P3W, jadinya itu banyak banget hafalannya, jadi pusing deh. Oh pusing. Oke, coba ini anak kecil pintar tapi serius untuk belajar jadi pusing katanya. Nah, emang P3W itu apa sih? Yang dipelajari itu banyak, ada juga ciri-ciri produk wisata, ada juga macam-macam komponen dari wisata dan komponen-komponen dalam wisata. Nah deh, coba berikan contoh komponen yang sudah dipelajari yang tadi diteskan itu komponen wisata apa yang membuat kamu agak sedikit pusing? Ada juga macam-macam dari komponen itu, dari daya tarik wisata, transportasi, akomodasi, dan meals atau restoran. Oh, jadi bagaimana semua itu bisa terintegrate, jadi bisa diurus jadi satu sekali jalan, tapi bisa semuanya begitu ya? Siap. Apakah termasuk ini juga bisa memprediksi manajemen waktunya? Ada juga, aku juga belajar DOT atau distribution of time, pengolahan waktu. Oh, distribution of time di OT ya? Iya, di OT. Itu yang dipelajari apa? Itu kita mengatur waktu dalam perjalanan wisata, kita dihitung gitu kan waktunya. Dari kita cari di Google Maps, terus habis itu kita mengatur waktu-waktunya gitu. Oh, misalkan saya mau join dengan Travel Legend terus mau ke Bali gitu. Jadi kamu harus bisa memprediksi juga berapa lama berjalan dari Jakarta ke Bali gitu. Ya, betul. Oh, gitu ya. Nah, terus setelah itu apa lagi yang dipelajari? Ciri-ciri produk wisata sih. Apa itu ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu tidak dapat dipisahkan dari konsumen yang memakai jasa, tidak dapat dipindahkan, tidak dapat dirasakan, tidak dapat dicicipi. Oh, tidak bisa dirasakan, artinya penilaian itu intangible lah ya. Jadi bisa dirasakan, tapi nggak bisa disentuh gitu ya. Oh, nilainya 7 itu nggak bisa ya. Ya, terus itu apakah sudah pelajari juga menghitung biaya? Belum. Nah, Gisel, jadi tentunya kan tadi sudah diceritakan tentang pengelolaan perjalanan wisata ya di UT ya. Itu sebenarnya maksudnya untuk apa sih kok harus dikelola perjalanan wisatawan? Karena kita harus mengelola itu karena biar kita bisa lebih efisien dan bisa lebih pikiran kita terbuka dengan mengatur waktu. Oh ya, artinya kalau kita bisa mengatur waktunya, jadi trust atau kepercayaan pariwisatawan yang kita kelola itu bagus gitu ya. Nah, di samping itu apalagi yang dipelajari karena sudah ciri-cirinya industri pariwisata sudah, terus di OT pengelolaan
terus juga ada lagi personal branding, terus apa lagi yang dipelajari? Ada juga motivasi wisatawan. Motivasi. Karena wisatawan itu melakukan perjalanannya tentunya ada motivasinya ya. Betul. Emang apa saja itu motivasi perjalanan atau wisatawan itu? Ada motivasi wisata yang bersifat fisik, budaya, sosial, dan fantasi. Oh, jadi ada yang physical motivation ada ya? Tentunya kalau physical motivation itu mungkin nyari tempat wisata yang untuk mengasah fisik ya, naik gunung dan sebagainya itu ya. Oke. Nah terus apa lagi? Social motivation ya. Nah social motivation apa? Motivasi yang bersifat sosial. Oh jadi sosial dan budaya ya. Artinya berarti pariwisata atau wisatawan tadi itu berkunjung itu untuk mempelajari budaya setempat kali ya. Oh, bagus sekali. Nah itu kok kamu ngambilnya UPW bukan hotel, kenapa? Karena saya senang buat jalan-jalan juga, sama saya untuk bisa lebih mahir berbahasa Inggris. Seberapa pentingnya emang mau jadi apaan sih? Harus mahir berbahasa Inggris? Memang di travel itu mau jadi bagian apa nanti? Semoga aja bisa jadi pramugari atau enggak tour guide. Luar biasa jadi pramugari atau tour guide ya. Betul. Kalau udah bisa berbahasa Inggris, lulusan SMK perhotelan atau pariwisata itu sudah bagus ya, artinya semua yang bisa menerima atau memberi informasi ini tentunya pasti bisa lebih mudah ya. Nah, terus bagaimana kamu nih kan cita-citanya mau jadi pramugari, terus mau jadi tour guide ya. Terus bagaimana how to learn English gitu. Gimana kamu? Aku lebih sering berbaca buku Inggris, terus juga melatih fasih berbahasa. Kan ini ya bahasa itu kan mesti harus dipraktekkan ya Gisel ya. Nah bagus sekali kamu kelas 10 punya motif. Nah bagaimana kamu mempraktekkan bahasa atau membangun vocab kamu itu gimana? Kan kalau nggak dipraktekkan kan hilang ya. Gimana metode kamu? Biasa aku kalau misalkan lagi itu, biasa aku ajakin adik aku buat ngomong bahasa Inggris bareng gitu. Gitu. Adik aku nggak terlalu ngerti juga sih. Luar biasa. Jadi motivasinya nanti nggak pramugari, tour guide, tiketing ya. Nanti kan tiketing belum dipelajari ya. Nanti kelas 11. Oke. Yang membuat kamu termotivasi untuk ambil jurusan UPW? Karena aku jadi lihat dari TikTok sama dari media sosial banyak tentang pariwisata gitu jurusan, jadi aku kepingin untuk masuk jurusan itu. Oh gitu ya, karena ngeliat TikTok dan medsos gitu ya, sehingga Anda di usaha perjalanan wisata ini termotivasi dengan destinasi wisata. Ternyata destinasi wisata dunia dan Indonesia khususnya lokal juga banyak ya. Motivasinya untuk membuat referensi dari teman-teman atau adik-adik yang belum atau mau ngambil jurusan pariwisata coba. Kalian ayo masuk karena jurusan pariwisata itu sangat menyenangkan dan seru. Kalian bisa mengetahui destinasi wisata lokal, nasional, bahkan sampai internasional. Dan kalian bisa mempelajari bahasa Inggris lebih fasih lagi. Oke, nah itu tadi luar biasa. Ini Gisel ini memang ranking 1 di kelas. Jadi mudah-mudahan Gisel cita-citanya bisa tercapai sesuai dengan keinginan. Pikir itu saja dulu bincang-bincang saya dengan Gisel. Semoga menjadikan referensi bagi siapa saja yang ingin mengambil jurusan pariwisata atau sekarang dikenal dengan ULP, yaitu usaha layanan pariwisata. Jadi akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gisel, dadah dengan teman saya. Dadah. Thank you very much. See you.